Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastari dari kelas L01 dengan NIM 190388201018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang landasan neurologis pada bahasa. Dalam hal ini, untuk memenuhi UAS mata kuliah psikolinguistik dengan dosen pengampu, Ibu Ahada Wahyusari. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang landasan neurologis pada bahasa. Perkembangan bahasa manusia terkait erat dengan perkembangan biologinya. Pertumbuhan bahasa pada manusia mengikuti jadwal perkembangan genetiknya, sehingga munculnya suatu unsur bahasa tidak dapat dipaksakan. Selain faktor biologis, faktor yang juga sangat penting dalam penguasaan bahasa adalah faktor neurologis, yang membahas tentang kaitan antara otak manusia dengan bahasa. Neurologis mempunyai kaitan erat dengan bahasa, karena kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan hanya karena lingkungan, tetapi karena kodrat neurologis yang dibawanya sejak lahir. Betapa besar peranan otak kita di dalam pemerolehan, pemahaman, dan pemakaian bahasa. Yang pertama itu, evolusi otak manusia. Evolusi otak pada manusia dan pada makhluk lain berbeda. Pada makhluk seperti ikan, tikus, dan burung, misalnya korteks cerebral boleh dikatakan tidak tampak, padahal korteks inilah yang sangat berkembang pada manusia. Pada makhluk lain seperti simpanse dan juga gorila juga tidak terdapat daerah-daerah yang dipakai untuk memproses bahasa. Korteks cerebral pada binatang boleh dikatakan tidak tampak, padahal korteks inilah yang sangat berkembang pada manusia. Manusia memakai sebagian besar otaknya untuk proses mental, termasuk proses kebahasaan, tetapi binatang lebih banyak memakai otaknya untuk kebutuhan-kebutuhan fisik. Manusia tumbuh secara gradual dari suatu bentuk ke bentuk lain selama berjuta-juta tahun. Para ahli paleoneurologi menunjukkan bahwa evolusi otak dari primat Australopithecus sampai dengan manusia pada masa kini telah berlangsung sekitar 3 juta tahun. Tahap yang keempat adalah munculnya dua hemisfer yang asimetris. Otak manusia merupakan pusat dari sistem saraf manusia dan merupakan organ yang sangat kompleks. Terlampir di tempurung kepala, ia memiliki struktur umum yang sama dengan otak mamalia lainnya, tetapi 3 kali lebih besar sebagai otak mamalia khas dengan ukuran tubuh setara. Sebagian besar ekspansi berasal dari korteks cerebral, berbelit-belit lapisan jaringan saraf yang menutupi permukaan otak bagian depan. Terutama diperluas adalah lobus frontalis yang terlibat dalam fungsi eksekutif seperti pengendalian diri, perencanaan, penalaran, dan berpikir abstrak. Satu di antara teori, terdapat perbedaan kualitatif antara otak manusia seperti saat ini dan otak manusia dalam bentuk pramanusia. Yang kedua, otak manusia versus otak binatang. Di samping bentuk tubuh dan ciri-ciri fisikal yang lainnya, yang membedakan manusia dari binatang adalah terutamanya pada otak. Dibandingkan dengan binatang lain seperti monyet dan anjing, volume otak manusia memang lebih besar. Akan tetapi, yang memisahkan manusia dari kelompok binatang, khususnya dalam hal penggunaan bahasa, bukanlah ukuran dan bobot otaknya. Manusia berbeda dari binatang karena struktur dan organisasi otaknya berbeda, sehingga fungsi dan penggunaannya berbeda pula dalam hal bahasa. Dari segi ukurannya, berat otak manusia adalah 1-1,5 kg, dengan rata-rata 1.330 gram. Untuk ukuran orang barat, ini adalah 2% dari berat badannya. Untuk manusia Indonesia, bahkan mungkin kurang dari itu. Akan tetapi, ukuran sekecil ini menyedot 15% dari seluruh peredaran darah dari jantung dan memerlukan 20% dari sumber daya metabolik manusia. Maka dari itu, otak memerlukan perhatian khusus dari badan kita. Seluruh sistem saraf kita terdiri dari 2 bagian utama. Yang pertama itu tulang punggung yang terdiri dari sederetan tulang punggung yang bersambung-sambung. Dan yang kedua, otak itu sendiri terdiri dari 2 bagian, yaitu batang otak dan korteks cerebral.
Tulang punggung dan korteks serebral ini merupakan sistem saraf sentral untuk manusia. Segala yang dilakukan manusia, baik berupa kegiatan fisik maupun mental, itu dikendalikan oleh sistem saraf ini. Batak otak terdiri dari bagian-bagian yang dinamakan medula, pons, otak tengah, dan cerebellum. Bagian-bagian ini terutama berkaitan dengan fungsi fisikal tubuh, termasuk pernafasan, detak jantung, gerakan, refleks, perencanaan, dan pemunculan emosi. Korteks serebral menangani fungsi-fungsi intelektual dan bahasa. Secara sederhana, perbedaan yang mendasar antara otak binatang dan manusia terdapat pada lapisan terluar otaknya. Inilah yang disebut sebagai korteks cerebri, atau sering disebut korteks saja. Disinilah pusat aktivitas atau pikiran manusia berada, dan ternyata seluruh perbedaan manusia dihasilkan oleh aktivitas kulit otak ini. Itu pula kenapa dunia binatang tidak memiliki peradaban seperti manusia, tidak punya sains, teknologi, seni budaya, bahkan agama, karena mereka tidak mempunyai korteks tersebut di otak mereka. Yang ketiga, kaitan otak dengan bahasa. Otak memegang peran yang sangat penting dalam berbahasa. Telah diutarakan sebelum bahwa saraf-saraf tertentu dalam otak berkaitan dengan fungsi berbahasa baik lisan maupun tulisan. Ini dapat dibuktikan bahwa terdapat gangguan berbahasa bagi orang yang mengalami kerusakan otak atau kecelakaan yang mengenai kepala. Selain itu juga dilakukan eksperimen terhadap saraf-saraf di otak bagi orang yang sehat. Saraf-saraf dalam otak berkaitan dengan fungsi berbahasa adalah daerah Broca, daerah Wernicke, dan daerah korteks ujar superior atau daerah motor suplementer. Berdasarkan tiga daerah saraf tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat bagian-bagian tertentu pada saraf-saraf di otak kiri manusia yang mempengaruhi manusia untuk menghasilkan ujaran untuk berbahasa dan berkomunikasi dengan sesamanya. Yang keempat itu ada hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Kedua hemisfer otak mempunyai peran yang berbeda bagi fungsi kortikal. Fungsi bicara bahasa dipusatkan pada hemisfer kiri bagi orang yang tidak kidal. Hemisfer kiri juga disebut sebagai hemisfer dominan bagi bahasa dan korteksnya dinamakan korteks bahasa. Hemisfer dominan pula atau superior secara morfologis memang agak berbeda dari hemisfer yang tidak dominan atau inferior. Hemisfer dominan lebih berat dan girusnya lebih besar serta panjang. Hemisfer kiri juga berperan untuk fungsi memori yang bersifat verbal. Sebaliknya, hemisfer kanan mempunyai fungsi emosi, lagu isyarat, baik yang emosional maupun verbal. Hemisfer kiri memang dominan untuk fungsi bicara bahasa, namun tanpa adanya peranan hemisfer kanan, pembicaraan seseorang menjadi monoton. Tak ada prosodi, tak ada lagu kalimat, atau tanpa menampilkan emosi atau mimik, dan tanpa disertai isyarat-isyarat bahasa. Hemisfer kiri lebih aktif ketika seseorang terlibat dalam beberapa tugas yang bersifat logis, simbolik, dan berangkai, seperti memecahkan persoalan matematika dan memahami materi yang bersifat teknis. Hemisfer kiri mengatur kemampuan untuk mengekspresi diri dalam bahasa. Ia melakukan banyak aktivitas logika dan analitik yang rumit dan mampu mengerjakan komputasi atau perhitungan matematika. Hemisfer kanan pula memiliki kemampuan lebih dalam memecahkan persoalan-persoalan yang menuntut kemampuan visual spatial. Kemampuan menggunakan peta, meniru cara berpakaian, mengenali wajah, dan membaca ekspresi wajah. Hemisfer kanan aktif ketika seseorang mencoba berekreasi dan memberikan apresiasi terhadap seni dan musik. Hemisfer kanan juga memiliki beberapa kemampuan bahasa. Hemisfer kanan dapat memahami bahasa yang sangat sederhana. Ia dapat berespon terhadap kata benda sederhana dengan memilih benda seperti mur atau sisir. Dan bahkan ia dapat berespon terhadap asosiasi objek tersebut. Dalam aktivitas hidup yang paling nyata, secara alamiah, kedua sisi otak ini saling bekerja sama. Masing-masing memberikan kontribusi yang saling bekerja sama. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.